Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis perancangan aplikasi kehadiran jemaat di Gereja BNKP Shalom. Baik, nama saya Hendra Jaya Kristianus Jenrato, NIM 2020081043, mahasiswa semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester saya, yaitu dengan mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Ini saya menganalisis perancangan aplikasi kehadiran jemaat di BNKP di Gereja BNKP Shalom Bintaro. Baik, latar belakang saya membuat analisis ini adalah dalam mengelola kegiatan gereja saat ini banyak sekali masyarakat ataupun jemaat gereja yang tidak terhitung ketika melakukan ibadah di gereja ataupun tidak melakukan absensi sehingga tidak terlihat eh, seberapa banyak jemaat yang antusias untuk datang beribadah setiap hari minggunya. Juga aplikasi kehadiran jemaat ini membantu gereja untuk mencatat kehadiran jemaat yang akurat dan efisien. Kehadiran aplikasi ini akan lebih mudah diakses, dikelola, dan dianalisis. Hal ini akan memungkinkan pihak gereja untuk memproses kebutuhan jemaat dengan lebih baik dan mengidentifikasi serta meningkatkan kualitas pelayan komunitas gereja secara keseluruhan. Dalam konteks Gereja BNKP Shalom, aplikasi kehadiran jemaat ini menjadi alat penting untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara jemaat dan pihak gereja. Kemudian di sini identifikasi dan perumusan masalah adalah itu keterbatasan akurasi data, yaitu kehadiran jemaat yang dicatat secara manual, yaitu mungkin tidak terlalu akurat karena memang jemaat yang tidak terlalu antusias untuk menggunakan aplikasi absensi jemaat di Gereja BNKP Shalom. Kemudian yang kedua adalah kesulitan analisis data. Kehadiran dicatat secara manual dan dianalisis secara efisien. Tidak ada atau alat Tidak ada alat atau metode otomatis untuk menganalisis tren kehadiran ataupun pola kehadiran jemaat dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan akses informasi. Jadi masyarakat ataupun jemaat gereja itu tidak mendapatkan laporan ataupun notifikasi ketika mereka sudah melakukan absensi di dalam gereja. Kemudian sini saya membuat rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara menggantikan pencatatan kehadiran manual dengan sistem digital yang akurat dan efisiensi. Kemudian meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan kehadiran jemaat. Bagaimana menciptakan alat analisis dan memungkinkan gereja untuk memahami kehadiran jemaat dan merespon secara cepat. Kemudian memastikan aksesibilitas dan ketidakjangkauan informasi kehadiran jemaat baik bagi pihak gereja maupun jemaat sendiri. Adapun tujuan penelitian yang saya buatkan ini adalah meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu, kemudian memungkinkan analisis data yang efisiensi, kemudian meningkatkan aksesibilitas informasi, dan implementasi notifikasi kehadiran, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan pastoral di dalam gereja BNKP Shalom. Adapun manfaat penelitian yaitu mempermudah jemaat untuk melakukan konfirmasi kehadiran di gereja. Jadi ketika jemaat sudah masuk ke dalam gereja, maka mereka sudah langsung terhitung absensi di dalam gereja tersebut. Kemudian membantu para jemaat agar mendapatkan notifikasi kehadiran gereja BNKP Shalom. Dan yang ketiga, meningkatkan keterlibatan jemaat dalam setiap kehadiran yang ada di gereja lebih antusias. Kemudian bab 2 di sini saya menganalisis sistem yang berjalan. Adapun sistem yang berjalan di sini saya sudah melakukan beberapa wawancara kepada Bapak Kenji Talumbono sebagai narasumber saya, yaitu selaku Sekretaris Umum Gereja BNKP Shalom. Sini saya menganalisis yaitu proses bisnis gereja BNKP Shalom, ya, dengan tujuan untuk mengetahui alur bisnis yang telah dijalankan oleh gereja BNKP Shalom. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana proses pencatatan kehadiran jemaat yang dilakukan di gereja saat ini? Apa saja informasi yang dicatat dalam proses pencatatan kehadiran dan bagaimana data tersebut diolah atau disimpan? Bagaimana keakuratan data kehadiran jemaat saat ini? Dan yang keempat adalah apakah terdapat proses verifikasi atau validasi kehadiran jemaat pada saat ini?
Dan yang keenam, apakah ada analisis yang dilakukan terhadap data kehadiran untuk mengidentifikasi tren dan pola perilaku kehadiran jemaat? Setelah saya mengidentifikasi masalah tersebut, maka saya bisa menganalisis proses bisnis yang terjadi di dalam BNKP, Gereja BNKP Shalom. Adapun SOP, standar operasional kehadiran jemaat yang sudah dibuatkan sebelumnya pada Gereja BNKP Shalom. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Di sini saya ingin menampilkan form login atau registrasi untuk jemaat yang baru pertama kali mendaftar di Gereja BNKP Shalom. Kemudian menampilkan menu utama, menampilkan dashboard, menampilkan menu absensi kehadiran di gereja, pencatatan kehadiran, validasi, koreksi data, analis data, fungsional dan keamanan data, kemudian riwayat kehadiran jemaat, notifikasi kehadiran, integritas, pengolahan penggunaan, pengelolaan grup dan kelompok, menampilkan kontak pengurus gereja, dan menampilkan jadwal hari-hari besar di gereja BNKP Shalom. Yang untuk non-fungsional itu aplikasi yang user friendly, mudah untuk digunakan dalam kalangan apapun. Kemudian tampilan aplikasi yang responsif. Kemudian setelah saya melakukan fungsional, di sini saya dapat uh, mengidentifikasi bahwasanya sistem yang sedang berjalan itu menampilkan form. Sini sudah saya buatkan tanda checklist bahwa saya menampilkan form di login user itu untuk di BNKP Shalom itu medium. Kemudian menampilkan menu utama seperti ini, udah saya checklist, medium, validasi data itu di olahan data, dan yang terakhir material jadwal-jadwal hari gereja di BNKP Shalom. Kemudian juga di sini saya sudah menganalisis kebutuhan yang sudah dilakukan di BNKP Shalom sesuai dengan yang telah tertera pada gambar ini, yaitu menampilkan form login dan registrasi untuk jemaat. Kemudian setelah saya melakukan analisis, maka di sini saya membuatkan diagram activity gereja BNKP Shalom. Yang pertama itu adalah jemaat. Jemaat ketika melakukan masuk ke dalam gereja, maka mereka login. Mereka masuk ke dalam aplikasi. Kemudian ketika mereka melakukan absensi, maka jemaat datang ke gereja. Kemudian maka pengurus cabang yang ada di dalam gereja BNKP Shalom akan mengabsensi jemaat yang sudah hadir. Kemudian pengurus merekap data absensi dan membuat laporan absensi. Lalu di sini laporan absensi masuk ke pengurus pusat yang ada di BNKP Shalom, yaitu laporan resepsi masuk. Kemudian pengurus pusat menginput data dan merekap data untuk pusat. Kemudian setelah itu maka data sudah ataupun absensi sudah dilakukan di dalam gereja BNKP Shalom. Kemudian di sini ada kamus data. Di sini saya buatkan ID jemaat, nama, alamat, tanggal lahir, handphone kehadiran jemaat, tanggal ibadah, dan tempat ibadah. Kemudian ada pengguna, ada username, password, kemudian kehadiran, laporan, jemaat, dan total absensi yang antusias pada hari Minggu yang beribadah di BNKP Shalom. Kemudian pada bab 3, saya membuatkan kesimpulan bahwasanya aplikasi kehadiran di jemaat BNKP Shalom ini adalah solusi yang efisiensi yang dapat mengelola kehadiran jemaat di setiap ibadah yang dilakukan di BNKP Shalom. Dengan menggunakan teknologi proses pengumpulan data dan pencatatan kehadiran dapat dioptimalkan dan mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data, dan memberikan juga kemudahan bagi jemaat untuk melaporkan kehadiran mereka. Jadi tidak melakukan pencatatan secara manual, melainkan sudah menggunakan tensi menggunakan website. Kemudian gereja juga dapat mengidentifikasi tren kehadiran ataupun memahami hari-hari apa saja memang sebenarnya jemaat BNKP Shalom itu dapat banyak bergereja di hari Minggu ataupun pada tanggal-tanggal hari-hari besar tertentu saja yang ada di BNKP Shalom. Dan
Hal ini juga memungkinkan staf gereja mengalokasikan waktu mereka pada kegiatan yang lebih berarti. Ya, misalkan pada ketika melakukan pencatatan secara manual ataupun pada sistem yang sudah berjalan di BNKP Shalom. Banyak pengurus gereja yang keteteran dengan tugasnya masing-masing karena hanya mengurusi absensi, karena tidak ada tidak peraturan dalam pencatatan absensi di gereja BNKP Shalom. Kemudian acara juga di gereja lebih relevan dan bermakna bagi jemaat. Hal ini akan meningkatkan pengalaman ibadah dan keterlibatan jemaat dalam aktivitas gereja. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan analisis perencanaan aplikasi.